أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadaratil muhtaramin, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian betul-betul akan melihat neraka jahanam, neraka jahim, 'ainal yaqin. Di dalam beberapa tafsir disebutkan, di antaranya dalam tafsir Al-Muyassar, bahwa tidak sepatutnya at-takatsur yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berkenaan dengan berbangga-bangga diri dengan harta, dengan apapun yang kita banggakan. Andaikan kalian mengetahui dengan haqqul yakin, kata beliau, niscaya akan menyelamatkan diri kalian dari kebinasaan, dan niscaya akan melihat neraka jahim, neraka jahanam. Tsumma latubsirunnaha duna raib. Kemudian kalian akan melihat neraka jahanam itu, yaitu dengan pandangan ainul yakin. Kita telah sampaikan perbedaan tentang ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Untuk mengingatkan kembali, yang dimaksud dengan ilmu yakin adalah ilmu yang menyampaikan kita kepada keyakinan. Ya, ketika kita membaca misalkan ya tentang Ka'bah, kemudian muncul keyakinan dari orang-orang yang bercerita, melihat buku, kemudian mendengar dan lain sebagainya, muncul suatu keyakinan tentang adanya Ka'bah ya, atau Baitullah ya. Itu namanya ilmu yakin. Sedangkan ainul yakin adalah bagaimana seseorang itu dengan matanya langsung melihat bentuknya Ka'bah. Misalkan panjenengan yang sudah pergi ke umroh atau pergi haji, ya, melihat secara langsung Ka'bah itu seperti apa, itu namanya apa? Ainul yakin. Sedangkan hakul yakin adalah bagaimana seseorang itu tidak hanya melihat Ka'bah dari luar, tetapi melihat dalamnya. Ya, sehingga betul-betul apa? Muncul hakul yakin, merasakannya, masuk ke dalamnya. Ya. Jadi di dalam ayat yang ke-7 ini, ketika Allah berfirman, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian kalian betul-betul akan melihat neraka jahanam itu tanpa keraguan, melihatnya. "Tsumma latus'alunna yaumal qiyamah min kulli anwa'in na'im." Kemudian nanti pada hari kiamat segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan dipertanyakan kepada kita. Di dalam kitab Al-Mukhtasar fit Tafsir dijelaskan maksud ayat yang ke-7 ini, yaitu tsumma latusyahidannaha musyahadata yaqinin la syakka fihi. Jadi kalian akan melihat neraka jahanam dengan penyaksian, ya, penyaksian yang yakin, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam tafsir Jalalain kaitannya dengan summa la tarunnaha, ya, ainul yakin, ini juga
sebenarnya memiliki makna yang sama. Ya. Kalian akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan penglihatan yang yakin. Ya, menurut beliau yang dimaksud dengan ainul yakin kemudian beberapa takkid, ya saya menjelaskan waktu itu di dalam ayat yang ke-7 ini ada beberapa kata takkid penegasan dalam bahasa Arab itu. Takkid ya. La tarawunna. Kata lam sendiri adalah untuk takkid sebagai penegasan, artinya betul-betul ya. Kemudian la tarawunnaha, kata nun tasydid itu juga menunjukkan sungguh-sungguh ya. Kemudian dipertegas lagi dengan ainul yaqin. Jadi ada 3 penegasan di sini bahwa kalian nanti, mereka yang berbangga-bangga diri, ancaman Allah ya. Ini menjelaskan tentang kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ancaman di hari kiamat kelak akan melihat itu semua. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin ay ru'yatul basariyah. Jadi penglihatan mata kita itu nanti akan betul-betul melihat neraka jahanam bagi mereka yang alhaqumut takasur. Dalam tafsir Bahawi juga sama, yang pengertiannya adalah betul-betul menyaksikan dengan ainul yaqin. Dalam tafsir Al-Wasit ya, sebagaimana saya tadi mengemukakan bahwa banyak penegasan di ayat yang ke-7 ini. Kenapa Allah di dalam beberapa ayat misalkan menemukan beberapa ayat ada kadang sampai 3 atau 4 penegasan. Ya minimalnya 1 ya, kalimat takkid itu namanya dalam bahasa Arab, dan kalimat takkid itu banyak sekali ya. Ya, termasuk di dalamnya ayat yang sedang kita pelajari ya. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Ini juga merupakan penegasan pada kita. Artinya bahwa kejadian itu, apa yang akan kita lihat nanti pada hari kiamat, bagi mereka yang at-takasur ya, yang dilalaikan oleh berbangga-bangga diri itu, betul-betul akan melihat neraka jahanam dengan sesungguhnya. Summa la tarawunna, la tarawunnaha ainal yaqin. Di dalam tafsir Al-Wasit tadi ya, penegasan pertama kaitannya dengan huruf lam. Ini lam takkid namanya ya. Lam yang berarti untuk menegaskan suatu hal ya, keadaan ya. Kemudian kata tasdid la tarawunna ya. Ini juga sebagai takkid ya, takkid atau penegasan. Di dalam Al-Quran sering ya penggunaan penegasan-penegasan. Kemudian tadi juga disebutkan ainal yaqin. Ini juga menunjukkan penegasan. Jadi bahwa kita betul-betul akan melihat neraka jahanam. Jadi bagi orang-orang yang dilalaikan oleh at-takasur. Jadi kata lam sendiri, kemudian nun tasydid, kemudian ainul yaqin, ini juga merupakan suatu penegasan betul-betul akan melihat neraka jahanam dengan zatul yaqin wa ainih ya. Betul-betul akan melihatnya dengan penyaksian yang sebenarnya nanti. Kemudian beliau mengungkapkan perbedaan ya tentang ilmu yaqin
ainul yakin dan hakul yakin sebagaimana yang telah saya paparkan tadi. Artinya di sini beliau melanjutkan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan peringatan kepada siapa? Kepada manusia, mengancam manusia ya yang dilalaikan oleh at-takatsur ya dengan berbagai macam takkid sebagaimana yang telah kita paparkan. Ada minimal ada 3 takkid yang menegaskan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagi mereka yang selalu membanggakan dirinya ya dengan harta yang dimilikinya, dengan ilmu yang dimilikinya, mungkin juga dengan bahkan dengan ibadah yang dilakukannya kepada orang lain ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir pun hampir sama ya. Ini merupakan bentuk ancaman. Jadi sebenarnya ayat ke-7 ini kata beliau adalah sebagai bentuk ancaman dari ayat yang sebelumnya, yaitu kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Jadi mengancam mereka dengan keadaan ini, yaitu penduduk neraka yang akan melihat neraka jahanam tadi dan apa yang akan berlalu kepada mereka pada hari kiamat kelak ya. Jadi betul-betul akan melihat semua itu. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga disebutkan dengan pengertian yang sama sampai pada ayat yang terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan betul-betul dipertanyakan pada hari kiamat kelak 'anin na'im ya, tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Muyassar tadi juga saya telah membahas summa latus'alunna yaumal qiyamah an kulli anwa'in na'im. Dimaksud dari ayat yang terakhir surah At-Takatsur ini, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti ya ketika menghisap kita semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan selama di dunia itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kenikmatannya, kenikmatan materi yang Allah berikan ya semakin banyak juga ya. Makanya orang yang kaya itu ya tanggung jawabnya juga semakin besar ya. Bukan kita tidak boleh untuk hidup kaya, bukan ya, tetapi tanggung jawabnya itu nanti akan semakin besar, semakin banyak nikmat yang Allah berikan, maka semakin banyak juga pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita. Dalam tafsir Al-Mukhtasar fit Tafsir, thumma la yas'alannakumullah fi dzalikal yaum, Allah akan menanyakan kepada kalian nanti pada hari itu. Hari itu maksudnya hari kiamat ya, amma an'ama bihi 'alaikum minas sihhati wal ghina wa ghairihima. Apa yang Allah tanyakan nanti, yaitu semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian dari kesehatan, dari kekayaan, dan dari selain keduanya. Jadi semuanya, terutama nikmat apa? Kesehatan dan nikmat kekayaan, nikmat materi. Ya, dalam tafsir Al-Jalalain ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren, tsumma latus'alunna
Jadi nanti pada hari kiamat ya, yauma idzin ay yauma ru'yataha, ketika kita melihat hari kiamat kelak, anin naim, yang dimaksud anin naim dari kenikmatan itu mayal bihi fid dunya, apa yang dinikmati manusia selama di dunia, min sihhatin minas sihha, dari kesehatan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk apa kesehatan itu, wal faragh wal amni wal mat'am wal mashrab wa ghairu dzalik, semua nikmat keamanan, nikmat al-amni, keamanan itu juga merupakan nikmat ya. Coba jenengan bisa bandingkan orang yang dalam posisi perang ya, kekacauan, tidak tenang hidupnya gitu, semua orang seperti yang dihadapi orang-orang Palestina sekarang ini juga ya. Nikmat, jenengan baru mengerti nikmat al-amn, nikmat